Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senang sekali bisa kembali berbagi ilmu di channel ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini menambah wawasan, memperkuat iman, dan menjadi amal jariah. Jangan lupa klik subscribe supaya terus terhubung dengan ilmu dan kebaikan. Ketika mushola menolak kerdil dari wakaf suci menuju Masjid Agung, di sebuah kampung sederhana berdirilah sebuah mushola wakaf. Bangunannya kecil, sederhana. Namun disitulah denyut iman warga bernafas. Sejak bertahun-tahun lalu, mushola itu menjadi saksi syalat berjamaah 5 waktu, menjadi tempat lantunan suci Al-Quran anak-anak, menjadi ruang doa panjang para orang tua di malam sunyi, menjadi pelabuhan hati yang sedang mencari Allah. Tetapi mushola itu belum pernah dipakai syalat Jumat. Untuk Jumat, para jamaah masih berjalan jauh ke desa tetangga. Langkah mereka lelah. Kaki mereka menempuh jarak panjang, namun hati tetap tulus demi hadir dalam syalat agung mingguan. Hari demi hari, waktu berjalan. Jumlah jamaah bertambah, ruang mushola kian sempit, keinginan pun tumbuh. Mengapa mushola ini tidak kita renovasi? Mengapa mushola ini tidak kita jadikan masjid? Dengan begitu kita bisa syalat Jumat di kampung sendiri. Kita tidak lagi repot berjalan jauh, dan syiar Islam semakin kuat. Tetapi tidak semua orang sejalan. Ada yang berdiri menghalangi dengan suara lantang. Katanya, tidak boleh. Mushola wakaf tidak boleh diubah menjadi masjid. Niat wakaf harus dijaga. Mushola tetap mushola. Tidak bisa naik derajat menjadi masjid. Lebih jauh lagi, ia menambah fatwa. Mushola bukan masjid. Tidak berlaku tahiyatul masjid di dalamnya. Dan tidak sah untuk itikaf. Hati jamaah pun gamang, gelisah, bimbang. Apakah benar mushola wakaf tidak boleh ditingkatkan statusnya? Apakah benar mushola yang diwakafkan untuk syalat berjamaah tidak sama dengan masjid? Padahal, bila hati mau jujur, perubahan mushola menjadi masjid bukanlah merusak wakaf, bukanlah mengurangi pahala wakif, melainkan meninggikan martabatnya. Mushola wakaf sejak awal dipersembahkan untuk ibadah. Menjadikannya masjid berarti menjaga ruh wakaf itu, bahkan memperluas keberkahan dan manfaatnya. Dalam fikih, para ulama menjelaskan, perubahan bentuk wakaf diperbolehkan bila ada kemaslahatan syariah. Imam Syafi'i dalam kitab Al-Um menegaskan, boleh mengubah jika ada kebutuhan darurat yang maslahatnya nyata. Ulama Hanafiyah bahkan lebih longgar. Mereka membolehkan perubahan wakaf demi kemaslahatan umat. Sebab syariat diturunkan bukan untuk memberatkan, melainkan untuk menegakkan manfaat. Lalu, bagaimana mungkin seseorang menghalangi langkah maslahat ini? Dengan alasan menjaga wakaf, padahal hakikatnya mengekang manfaat wakaf itu sendiri. Tentang fatwa yang menolak tahiyatul masjid di mushola wakaf, sebenarnya hal itu hanya berlaku untuk mushola sementara. Mushola pasar, mushola kantor, mushola terminal, yang tidak pernah diwakafkan selamanya. Namun mushola wakaf kampung yang dipersembahkan secara permanen untuk syalat berjamaah 5 waktu, dalam pandangan jumhur ulama, statusnya sudah masjid syariah. Imam Nawawi dalam Al-Majmu berkata, setiap tempat yang diwakafkan untuk syalat berjamaah 5 waktu, maka berlaku hukum masjid padanya. Maka bagaimana mungkin orang masih menafikan tahiyatul masjid di tempat seperti ini? Bukankah tahiyatul masjid adalah penghormatan kepada rumah Allah? Dan mushola wakaf itu telah dipersembahkan untuk Allah semata. Adapun itikaf, syariat memang menegaskan hanya sah di masjid. Tetapi para ulama menjelaskan, yang dimaksud masjid bukan sekadar bangunan besar berkubah megah, bukan sekadar menara menjulang tinggi, melainkan tempat yang diwakafkan permanen untuk syalat berjamaah. Imam Syafi'i berkata, itikaf tidak sah kecuali di masjid yang diwakafkan. Maka mushola wakaf, meskipun belum dipakai Jumatan, tetaplah masjid dalam makna syar'i. Orang yang beritikaf di sana tetap sah ibadahnya. Mengingkari hal ini sama saja merendahkan kedudukan mushola wakaf, yang sesungguhnya telah berstatus rumah Allah. Wahai saudaraku, tidakkah kita belajar dari kisah para salaf? Sayyidina Umar bin Khattab pernah membeli tanah wakaf milik seorang anak yatim di Madinah. Tanah itu awalnya hanya dipakai sebagai tempat syalat kecil, namun Umar mengubahnya menjadi masjid demi kemaslahatan jamaah, dan tidak ada satu pun sahabat yang menolak. Maka barang siapa yang menghalangi perubahan mushola wakaf menjadi masjid, hendaknya ia merenung. Apakah benar ia menjaga wakaf, ataukah justru menutup pintu maslahat umat? Barang siapa yang melarang tahiyatul masjid di mushola wakaf, hendaknya ia takut. Jangan-jangan ucapannya melemahkan semangat jamaah dalam memuliakan rumah Allah. Barang siapa yang menolak itikaf di mushola wakaf,
hendaknya ia khawatir. Jangan sampai fatwanya menjauhkan orang dari ibadah yang penuh keberkahan. Wakaf adalah ibadah agung. Mushola adalah rumah Allah yang dimuliakan. Bila ia ditingkatkan menjadi masjid, itu adalah menambah kemuliaan. Bila ia dihormati dengan tahiyatul masjid, itu adalah tanda syukur. Bila ia dijadikan tempat itikaf, itu adalah menghidupkan sunnah. Maka janganlah hati kita sempit ketika syariat sejatinya lapang. Janganlah tangan kita menghalangi ketika Allah sedang membuka jalan kebaikan. Allah berfirman, "Wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahadan." Dan sesungguhnya masjid-masjid itu adalah milik Allah. Maka janganlah kalian menyembah selain Allah di dalamnya. Al-Quran Surat Al-Jin ayat 18. Maka siapakah yang berani melarang ketika Allah telah menjadikan rumahnya lapang untuk setiap ibadah? Doa penutup. Allahumma ij'al masajidana buyutan lil iman wa manabi'a lil huda wa madhahira lil rahmah wa masabiha lin nur wa a'inna ala ta'miriha bi dhikrika wa iqamati salatika wa tilawati kitabik. Allahumma barik lana fi waqfina waj'alhu jariyan ila yawmil qiyamah warzuqna al-ikhlasa fi kulli amal والقبول عندك يا رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Artinya, ya Allah, jadikanlah masjid-masjid kami sebagai rumah iman, sumber petunjuk, tanda kasih sayangmu, dan pelita cahaya. Ya Allah, tolonglah kami untuk memakmurkannya dengan zikirmu, menegakkan syalat, dan membaca kitabmu. Ya Allah, berkahilah wakaf kami, jadikan ia terus mengalir hingga hari kiamat. Anugerahkan kepada kami keikhlasan dalam setiap amal, dan jadikan ia diterima di sisimu, wahai Tuhan semesta alam. Ya Tuhan kami, terimalah amal kami. Sesungguhnya Engkau maha mendengar lagi maha mengetahui. Ampunilah dosa kami, sesungguhnya Engkau maha penerima taubat, lagi maha penyayang. Shalawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kami Nabi Muhammad, keluarga, dan seluruh sahabatnya. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Terima kasih sudah nonton sampai akhir. Kalau kamu suka dengan kontennya, yuk bantu support dengan klik subscribe, like, dan share juga kalau bermanfaat. Semoga kajian ini bermanfaat. Silakan disebarluaskan kepada saudara dan sahabat kita, agar cahaya nasihat tidak berhenti di satu tempat. Harapan kami, semoga hati kita senantiasa tergerak untuk memperbaiki diri, menebar manfaat, dan menyiapkan bekal terbaik untuk kehidupan abadi di akhirat.